Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alia Rihadatul IC. Salam ya Mbak, tetap semangat dan terus belajar. Halo, saya di sini akan menjawab pertanyaan tentang Bimba Interview Bimba Interview ke-1 hari ke-9. Yang pertama itu ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Bimba Interview? Bimba Interview yaitu program dari Bimba A.I.U.E.O yang berpusat untuk membimbing minat baca dan minat belajar anak yang dilakukan secara jarak jauh atau daring yang berbasis online yang menggunakan media video call untuk menjangkau masyarakat atau menjangkau murid yang lebih luas. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan antara Bimba A.I.U.E.O dan Bimba tatap muka? Untuk Bimba A.I.U.E.O Interview dan Bimba A.I.U tatap muka itu perbedaannya, Bimba A.I.U.E.O tatap muka itu dia bertatap muka langsung antara motivator dan murid, itu bertatap muka langsung di unit Bimba. Sedangkan Bimba A.I.U.E.O Interview ini dia media bertatap mukanya itu menggunakan online yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, Berapa lama durasi kegiatan Bimba A.I.U.E.O Interview? Durasinya yaitu 30 menit plus 10 menit plus 10 menit. Jadi 30 plus 10 menit. Yang keempat, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba A.I.U.E.O Distance Learning. 30 plus 10 menit. Nah, maksudnya apa? 30 menit ini bimbingan grup. Bimbingan grupnya itu maksudnya apa? Bimbingan kepada seluruh anak yang ada di kelas tersebut itu 30 menit. Semuanya dibimbing selama 30 menit. Nah, 10 menitnya itu apa? 10 menitnya yaitu privat. Privat itu apa? Privat itu diberikan kepada anak jika anak ada yang di dalam kelas ini dia kurang efektif. Nah, ada terkendala di dalam kelas ini. Jadi itu kita bisa sebagai motivator itu menggunakan 10 menit tersebut untuk melakukan privat kepada anak tersebut. Nah, waktu privat yang 10 menit ini diberikan kepada anak secara bergantian apabila anak mengalami kendala di dalam kelas. Pertanyaan yang kelima, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka? Dan berapa lama durasinya? Kegiatan awal atau kegiatan pembuka itu durasinya 5 menit. Kegiatannya apa aja sih di kegiatan pembuka? Yang pertama, motivator melakukan berdialog umum dengan murid. Yang kedua, itu motivator mengajak murid untuk tepuk semangat. Yang ketiga, motivator mengajak murid untuk berial Bimba. Yang keempat, motivator mengajak murid untuk bernyanyi doa sebelum belajar. Yang kelima, itu motivator mengajak murid untuk menyanyikan lagu La Bimba. Yang terakhir itu motivator mengajak murid untuk menyanyikan lagu Cinta Ananda. Habis itu yang keenam, pertanyaannya apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama waktunya? Kegiatan inti itu waktunya 20 menit. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya itu bermain baca-bacaan yang menggunakan modul baca dan menggunakan bahasa Bimba dalam bermain baca-bacaan tersebut. Modulnya itu bisa modul yang lainnya. Terus pertanyaan yang ketujuh, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasinya? Kegiatan penutup itu 5 menit durasinya. Apa saja kegiatannya? Kegiatannya itu kita bisa sebagai motivator bisa mengajak murid untuk bernyanyi lagu La Bimba ataupun bernyanyi lagu Cinta Ananda. Habis itu motivator mengajak murid untuk bernyanyi lagu Pulang Sekolah dan tentunya berdoa setelah belajar. Pertanyaan ke-8, apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba A.I.U.E.O Interview? Prinsip dasarnya yaitu motivator harus menerapkan atau harus selalu menggunakan metode Bimba, yaitu Small Step System, Individual System, dan Fun Learning, serta Variation Skill. Serta motivator harus selalu menggunakan teori jam bandul, yaitu berpusat pada bermain baca-bacaan. Jadi bagaimanapun itu
itu pusat utamanya yaitu bermain baca-bacaan. Yang ke-9, kegiatan apa saja yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba A-I-U-E-O interview? Yang menjadi pusat prioritas utama yaitu bermain baca-bacaan, sama seperti Bimba A-I-U-E-O tatap muka. Yang utamanya, kegiatan utamanya itu yaitu bermain baca-bacaan. Yang ke-10, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Motivator itu harus selalu memberikan reward kepada anak. Nah, ketika anak telah bisa mengikuti kelas dengan baik, telah bisa menjawab pertanyaan, misalkan kita mengajak bermain baca-bacaan, mereka lebih cepat tangkapnya, habis itu bisa menjawabnya, kita harus selalu memberikan reward kepada anak. Ketika anak telah selesai mengerjakan modulnya, kita juga harus memberikan reward kepada anak. Itu paling sedikit atau paling minimal diberikan reward itu 5 menit sekali. Yang ke-11 pertanyaannya, kapan motivator melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Motivator melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas itu setiap saat di saat kali pertemuan. Harus melakukan pengendalian dan pengawasan. Pertanyaan yang ke-12. Apa saja pengawasan dan pengendalian yang harus dilakukan oleh motivator? Yang pertama, motivator harus selalu melihat apakah anak sudah aktif atau belum. Yang kedua, motivator itu harus selalu melihat apakah anak itu menunggu anak yang lainnya atau anak itu mengganggu anak yang lainnya atau tidak. Karena itu kan semua anak itu harus merasakan senang kan. Yang ketiga itu, motivator itu harus memberitahu orang tua murid bahwa orang tua murid itu harus mendampingi dan memfasilitasi anak didiknya. Terus anaknya. Habis itu yang keempat itu, motivator memberi pemahaman kepada orang tua bahwa orang tua itu tidak boleh memarahi atau memaksa anaknya untuk menyelesaikan tugasnya. Karena yang bertugas untuk membimbing anaknya itu yaitu motivatornya. Pertanyaan yang ke-13, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator dalam kegiatan bermain sambil belajar? Itu motivator melakukan 2 evaluasi. Apa saja sih evaluasinya? Yang pertama evaluasi kognitif, yang kedua evaluasi afektif. Evaluasi kognitif itu apa? Evaluasi yang dilakukan minimal 10 menit sekali untuk mengetahui apakah kemampuan dan kemauan anak yang dilakukan secara individu apakah kemampuan dan kemauan anak telah meningkat atau belum. Itu kita mengetahuinya itu dengan cara evaluasi kognitif. Itu kita bisa dengan cara individual sistem. Jadi kita bisa melakukan dengan satu persatu anak. Nah, yang kedua itu evaluasi afektif. Evaluasi afektif ini dengan cara kita melihat anak apakah anak telah senang atau tidak di dalam kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. Nah, itu pun kita bisa melihatnya dari sikap anak. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.